Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita Age of Tomorrow? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film berjudul Europa Report. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2013. Disutradarai oleh Sebastian Cordero dan dibintangi oleh Anna Maria Marinka sebagai Rosa, Michael Nyqvist sebagai Andre, Carolina Wydra sebagai Katya, dan Daniel Wu sebagai William. Film ini adalah salah satu film dengan budget minimalis. Dengan biaya di bawah 10 juta US dollar, film ini meraup keuntungan senilai 125 juta US dollar di seluruh dunia. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah scene yang menjelaskan tentang upaya umat manusia mengirimkan para astronotnya untuk menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Tujuan mereka adalah Europa, yang merupakan satelit ke-6 dari planet Jupiter. Seorang dokter bernama Samantha yang merupakan CEO Europa Ventures sekaligus pemimpin proyek menjelaskan kepada media apa yang terjadi pada kru astronot dari hasil rekaman terakhir Europa One. Sebelum rekaman itu menghilang, terlihat para astronot pesawat mengalami gangguan komunikasi. Beberapa bulan yang lalu, media memberitakan secara langsung tentang peluncuran kapal antariksa Europa One. Seluruh umat manusia sangat antusias menyambut peluncuran ini, sampai keberangkatan Europa One diiringi dengan lagu kegembiraan. Di sana juga ada Dr. Samantha didampingi oleh beberapa ilmuwan lainnya menjelaskan tentang misi menuju ke Europa yang merupakan langkah baru bagi umat manusia dalam menjelajahi antariksa. Tujuan dari misi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita semua. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Dan apakah kita sendirian di alam semesta ini? Dr. Sokolov menjelaskan, dari penelitian yang dilakukan di bumi, terlihat satelit Jupiter tersebut seperti sebuah bola es raksasa yang berada di luar angkasa. Ia juga meyakini bahwa di balik lapisan es terdapat sumber air, yang berarti di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Dan hasil penelitian lainnya lebih mengejutkan lagi. Melalui pendeteksi panas, mereka menemukan sesuatu di area bernama Kanamora Chaos. Hal ini memunculkan pendapat bahwa kemungkinan di sana terdapat kehidupan sederhana berupa makhluk bersel tunggal. Dalam proyek itu, mereka memilih kru astronotnya sendiri, yaitu William Shu sebagai kapten sekaligus pimpinan proyek. Untuk tim peneliti ada Danny Luxemburg dan Katya Petrovna. Di bagian mesin diserahkan kepada Andrei Bloch dan James Corrigan, serta sebagai pilot yaitu Rosa Das. Kembali ke Europa One, hilangnya kontak dengan pusat kendali di bumi adalah karena terjangan badai matahari yang merusak sistem utama dan menyebabkan komunikasi terputus. Menyadari hal itu, para teknisi Andrei dan James mencoba memperbaiki sistem dari luar Europa One dan ternyata mereka menemukan bahwa alat penerima sinyalnya meledak. Saat mereka mencoba membuka panel, sarung tangan Andrei robek dan membuat oksigennya bocor. Demi keselamatan Andrei, William langsung meminta mereka berdua untuk kembali ke dalam kapal. Tetapi ketika hendak masuk, Andrei menemukan hydrazine di kostum James. Hal ini menyebabkan James tidak boleh masuk ke kapal, karena hydrazine merupakan zat yang sangat beracun. Akhirnya, demi menyelamatkan Andrei dan kru, James mengorbankan dirinya dengan cara melepaskan diri ke ruang hampa. James sendiri merupakan seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Sepanjang perjalanan, dia lebih banyak merekam kegiatan-kegiatannya untuk dikirim ke anaknya yang bernama Jamie. Dan di saat-saat terakhirnya, dia mengucapkan terima kasih kepada Andrei, yang masih berusaha menyelamatkannya, padahal Andrei sendiri dalam keadaan kritis. Seluruh tim berkabung akan tragedi yang menimpa rekan mereka. Tetapi mau tidak mau, mereka harus melanjutkan misi ini walaupun tanpa komunikasi dengan pusat kendali di bumi.
Beberapa bulan kemudian, akhirnya Europawan mencapai orbit Jupiter. Mereka melepaskan pesawat lander dan berhasil mendaratkannya. Semua sesuai dengan yang diperkirakan para peneliti, bahwa seluruh tempat itu dilapisi es. Tetapi lokasi pendaratan mereka meleset 100 meter dari lokasi yang sudah ditentukan. Hal ini diakibatkan oleh uap panas yang menyeruak dari retakan es. Lalu mereka memulai pengeboran untuk menjelajahi dunia di bawah lapisan es. Terjadi beberapa kali guncangan setelah mereka melakukan pengeboran dan membuat William harus meminta timnya untuk melakukan pemeriksaan pada sistem. Tiba-tiba saja Andri yang sedang berada di ruangannya melihat sebuah cahaya yang bergerak dari jendela. Tetapi ketika dia hendak merekam, tiba-tiba saja cahaya itu menghilang. Andri mencoba untuk menceritakan hal ini ke teman-temannya. Tetapi tak ada satupun dari kru yang percaya. Mereka malah menganggap Andri berhalusinasi atau mungkin pembiasaan cahaya. Beberapa waktu kemudian pengeboran pun selesai, dan mereka mengirimkan alat kamera dan sensor untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di balik es. Lalu tiba-tiba terdengar suara menyerupai suara paus, dan diikuti dengan munculnya cahaya misterius yang menyerang kamera mereka. Hal ini menyebabkan semua kebingungan hingga setelah semuanya sepakat, akhirnya William mengizinkan Katia untuk turun dan mengeksplorasi satelit itu secara langsung, dikarenakan alat pelacak mereka rusak dan mereka tidak punya alat cadangannya. Akhirnya Katia menjadi manusia yang pertama kali menginjakkan kaki di Europa, sekaligus menjadi orang yang pertama kali menemukan kehidupan di luar bumi. Dia melaporkan hasil penemuannya yang merupakan semacam makhluk ganggang. Lalu setelah Katia memutuskan untuk kembali ke lander, dia melihat cahaya misterius yang tak jauh dari lokasinya. Kemungkinan cahaya ini sama dengan yang dilihat Andri. Awalnya, Katia mendapatkan izin untuk menyelidiki cahaya itu. Tetapi setelah muncul radiasi yang menyebabkan alat komunikasi terganggu, William terpaksa menarik Katia kembali ke pesawat. Tetapi Katia berusaha meyakinkan krunya bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saja, es di sekitar Katia mulai retak. Sepertinya disebabkan oleh cahaya dalam lapisan es. Seketika Katia pun terjatuh ke dalam danau es, dan sepertinya ada yang menarik kaki Katia hingga dia menghilang ke dalam danau. Beberapa waktu setelah kejadian itu, William dan kru berdiskusi tentang makhluk cahaya yang menyebabkan Katia menghilang. Menurut William, makhluk cahaya itu adalah mikroorganisme kompleks, dikarenakan dia bereaksi terhadap cahaya yang berasal dari helm Katia. Walaupun dari catatan data tidak pernah disebutkan adanya makhluk tersebut, tetapi yang pasti mereka harus segera pergi dari tempat itu, dikarenakan dua kru mereka tewas, dan jika mereka gagal pergi dari Europa, maka tidak akan ada satu manusia pun yang mengetahui penemuan mereka. Pada saat mereka lepas landas, tiba-tiba saja muncul radiasi yang menyebabkan gangguan pada sistem pesawat dan kerusakan pada mesin. Sehingga akhirnya mereka kembali jatuh ke satelit Europa. Dikarenakan pesawat jatuh dengan kecepatan tinggi, William terpaksa meledakkan perisai air yang menimbulkan dorongan, sehingga bisa menahan kecepatan pesawat. Beruntung para kru kapal berhasil selamat dari kejadian itu, tetapi sangat disayangkan, mereka harus kehilangan sang kapten karena tewas terjatuh ke lantai dasar. Beberapa waktu kemudian, Rosa tersadar. Dia melihat mayat William dan mencoba membangunkan kru lain. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak kerusakan dan mereka mendarat darurat di wilayah es yang memiliki lapisan yang sangat tipis. Semakin lama es pun semakin mencair, dan mereka yang tersisa yaitu Rosa, Andri, dan Daniel bekerja sama untuk menyalakan kembali pesawat lander agar bisa segera pergi dari Europa. Andri dan Daniel memperbaiki mesin dari luar, sedangkan Rosa bertugas kembali untuk menyalakan sistem. Daniel yang awalnya ingin mencoba untuk memeriksa permukaan es, mengalami radiasi yang sama dengan Katia. Dan Daniel pun tiba-tiba menghilang. Andri langsung menyusul Daniel dan dia menemukan es tempat Daniel berpijak sudah hancur. Di samping itu, lagi-lagi dia menemukan makhluk bercahaya misterius di sekitar situ. Sepertinya makhluk itu yang menyerang Daniel. Dikarenakan menurut William makhluk itu bereaksi terhadap cahaya, Andri meminta Rosa untuk mematikan lampu bagian luar pesawat. Kemudian dia pun mulai memperbaiki pesawat lander. Beberapa waktu kemudian, akhirnya perbaikan pun selesai dan Rosa kembali menyalakan sistem.
Tiba-tiba, Henry melihat bahwa cahaya misterius sudah mengelilingi bagian bawah pesawat dan bersiap untuk menarik ke dalam danau. Lalu Henry meminta Rosa untuk segera pergi karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Dan Henry pun ditarik ke dalam danau oleh makhluk itu. Di saat-saat terakhir sebelum lepas landas, Rosa sempat merekam beberapa pesan untuk dikirimkan ke bumi. Dan ketika hendak lepas landas, tiba-tiba air mulai masuk dan memenuhi ruangan bawah. Lalu muncul makhluk dengan tentakel menyerupai gurita dengan beberapa sinar seperti lampu pada tubuhnya. Makhluk itu memancarkan radiasi hingga merusak seluruh sistem pesawat. Kemungkinan Rosa juga tewas dibunuh oleh makhluk itu. Berkat Henry yang telah memperbaiki mesin dan sistem, akhirnya seluruh rekaman yang direkam pada Europa One berhasil dikirimkan ke bumi. Dr. Samantha melihat seluruh kegiatan kru Europa One, termasuk pengorbanan mereka agar perjalanan tetap berlanjut untuk melakukan penelitian. Dan akhirnya, Dr. Samantha melihat gambar makhluk mengerikan yang keberadaannya benar-benar di luar dugaan para peneliti. Kira-kira makhluk apakah itu? Dan tamat. Bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik? Saya benar-benar terkesan dengan film ini. Bagaimana tim produksi membuat sesuatu yang sangat memukau dengan budget yang sangat minim. Karakternya terasa sangat nyata dan tidak ditemukan drama yang berlebihan. Europa Report bukanlah film fiksi aksi blockbuster, tetapi adalah semacam film minimalis yang memberikan sentuhan emosional yang sangat kuat. Ada beberapa teori dari saya tentang makhluk bertentakel di akhir film. Yang pertama, makhluk itu adalah gurita raksasa atau sejenis kraken yang selama ini hidup berenang di bawah lapisan es dengan memakan tumbuh-tumbuhan ataupun plankton. Adapun teori berikutnya, makhluk itu sebenarnya adalah sebuah mesin atau robot yang dikendalikan makhluk lain yang selama ini hidup jauh di dunia bawah lapisan es dan memiliki peradaban teknologi yang sama ataupun mungkin lebih maju daripada manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan saya harap kalian semua bisa terhibur. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Baik, sekian dulu videonya dan dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!